coba kita jawab ya soal nomor 1 pertanyaannya tadi. Jadi nilai dari 8 P pangkat min 3, Q pangkat min 1, R pangkat min 3 per akar 6, Q pangkat min 3, R pangkat 2, terus min pangkat 2 ya. Kemudian pangkat 2 kan. Untuk P-nya sama dengan 2, Q-nya sama dengan min 1, R-nya sama dengan 1. Nah, modelnya kayak gini. Sebelum saya jawab, saya kasih model dulu. Jadi pertama-tama perlu diingat bahwa ketika misalkan ada bilangan pokok, ada dia berpangkat, kemudian dibagi dengan bilangan pokok yang sama, kemudian berpangkat juga. Nah, ini bisa diubah dalam bentuk gini. Kalau bilangan pokoknya sama, berarti pangkatnya ketika dia pembagian, pangkatnya bisa dikurangi. Berarti A pangkat N kurang M. Oke? Kayak gitu. Nah, kemudian model yang kedua itu adalah ketika misalkan Anda menemukan bentuk A pangkat minus N. Ketika ada A pangkat minus N, maka cara kerjanya itu adalah langsung saja seper A-nya dengan N-nya diturunkan gini, A pangkat N gitu. Jadi ketika ada bentuk A pangkat minus N, itu sama saja dengan 1 per A pangkat N. Contohnya misalkan, saya punya X pangkat minus 2. Berarti langsung saja seper X pangkat 2 supaya hilang minusnya gitu. Oke, nah sekarang ini modalnya yang untuk kita menjawab soal nomor 1. Nah, coba diperhatikan. Langkah pertama itu adalah 8 dengan akar 16 kita simpan gitu. Berarti 8 akar 6 ya. Oke. Kemudian dikali dengan P-nya. P ada yang sama tidak atas dengan bawah? Tidak ada kan? Berarti tulis ulang saja. Berarti P pangkat minus 3. Kemudian Q-nya. Q-nya di ini atas dengan bawah ada. Berarti Q-nya di atas pangkat min 1, di bawah Q-nya pangkat minus 3. Berarti minus 1 dikurangi dengan minus 3. Oke, berarti diperoleh Q pangkat 2. Karena minus 1 dikurangi dengan minus 3. Ketemu plus ya. Jadi minus 1 ditambah 3. Kayak gitu. Kemudian selanjutnya R-nya lagi. R-nya di sini sama di atas dengan bawah. Pangkatnya min 3, di bawah min 2. Berarti R pangkat min 3 dikurangi min 2. R pangkat min 3 dikurangi min 2, hasilnya adalah min 1. Kayak gitu. Nah, kalau sudah seperti ini kan kemudian ada pangkat 2. Nah, ingat, langkah kedua adalah ketika ada bentuk pangkatnya minus yang ini, maka bisa dijadikan 1 per A pangkat N. Nah, coba perhatikan ini. Kalau ini kan pangkatnya minus, berarti saya bisa ganti menjadi 8 akar 6. Di sini P pangkat minus 3 berarti seper P pangkat 3 gitu. Dikali dengan Q pangkat 2 tidak usah karena tidak ada pangkat minusnya. R-nya juga begitu. Berarti ini seper R gitu. Pangkat 2. Nah, kalau sudah seperti ini ya disubstitusi masuk nilainya. Berapa P, berapa Q, berapa R. P-nya 2, Q-nya min 1, R-nya 1. Substitusi masuk. Berarti 8 akar 6 dikali P pangkat 3, berarti 2 pangkat 3 ya. 1/2 pangkat 3 kan sama saya dengan 1/8 gitu. Kemudian Q-nya minus 1. Minus 1 pangkat 2, hasilnya 1. Kemudian seper R, R-nya 1. 1/1 ya 1 gitu. Pangkat 2. Ini saya coret. Berarti sisa seper akar 6 ya, pangkat 2. Ini hasilnya sama dengan seper 6. Selesai. Jawaban yang tepat adalah bagian C. Ya. Baik, sekarang soal nomor 2 jenis akar ya. Jadi hasil dari akar 5 tambah 2 akar 6 ditambah dengan akar 6 dikurangi 2 akar 8. Itu sama dengan berapa? Nah, sebelum kita jawab, modalnya kayak gini. Jadi perlu diingat bahwa kalau ada bentuk akar A ditambah dengan B, kemudian ditambah 2 kali akar A kali B. Oke, kalau ada bentuk kayak gini, itu sama saja dengan akar A ditambah dengan akar B. Oke, kalau A tambah B, A kali B gitu. Nah, bagaimana kalau di sini kurang? Misalkan A tambah B dikurangi 2 kali akar A kali B gitu. Sehingga diperolehlah akar A ya dikurangi akar B. Kayak gitu. Oke, modalnya ini ya. Nah, sekarang coba diperhatikan kalau di sini positif, berarti di sini positif. Kalau di sini negatif ya negatif juga gitu. Oke, nah sekarang ini juga bisa dibalik ya. Misalkan gini, ada B tambah A
dikurangi 2B kali A. Jadi ini sama saya dengan akar B dikurangi akar A. Jadi boleh tertukar. Gitu. Nah, sekarang coba kita perhatikan soal nomor 2. Di sini modalnya itu adalah 5 dengan 6. Kita jabarkan berapa kali berapa ketika saya jumlahkan menghasilkan 5, ketika saya kalikan menghasilkan 6, gitu. Sehingga kalau misalkan saya uraikan, yang ini itu diperolehlah 3 tambah 2 kan? Itu hasilnya adalah 5. Oke, ditambah dengan 2, yang ini berarti tentunya 3 kali 2. Hasilnya 6. Oke kan? Nah, sehingga kalau misalkan saya sederhanakan ini, diperolehlah akar 3 ditambah dengan akar 2. Gitu. Selanjutnya untuk yang ini, berarti cari 2 angka ketika dijumlahkan menghasilkan 6, ketika dikalikan menghasilkan 8. Berarti coba kita ambil adalah 4 ditambah dengan 2, gitu. Kemudian karena kurang berarti harusnya dikurangi 2 akar 4 dikali 2. Diperolehlah 4 dengan 2 ya. Nanti akar 4 dikurangi akar 2. Nah, sekarang perintahnya di sini adalah dijumlahkan. Berarti jumlahkan saja, gitu. Diperoleh, ini saya coret, sisa akar 3 ditambah dengan akar 4. Atau sama dengan akar 3 ditambah dengan akar 4 berapa? Ya 2. Jawaban yang tepat itu adalah bagian delta.